Kalau lo ngikutin, Andrew Tate kini ibaratnya lagi hidup dengan waktu pinjaman, bre. Mantan top G yang dulu membanggakan diri sebagai puncak maskulinitas terlihat semakin terpojok setiap harinya, berusaha mati-matian buat mempertahankan pengaruh yang terus terkikis. Dari skema pump and dump kripto sampai piramida scheme, dia ini udah mengerahkan semua jurus licik yang bisa dia pikirin demi menjaga citra sebagai pria sukses. Sayangnya, tembok hukum dan opini publik menutupnya lebih cepat daripada yang bisa dia antisipasi. Tate memulai dari ring kickboxing sebelum beralih menjadi influencer online yang memamerkan kekayaan dan maskulinitas nggak tertandingi di media sosial sambil mengklaim bahwa siapapun bisa mencapainya asalkan mau bayar kursus dia. Itu $50 harganya. Tapi merek dari Alpha Male ini runtuh pada Desember 2022 ketika dia ditangkap di Rumania dengan tuduhan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Setelah 90 hari di penjara, dia dipindahkan ke tahanan rumah pada April 2023, terus bebas pada Agustus tahun itu dengan syarat nggak boleh ninggalin Romania. Investigasi berlanjut hingga Agustus 2024 dia kembali dikurung di rumahnya. Polisi Inggris pun mengeluarkan surat penangkapan untuk kasus serupa. Meski begitu, dia nggak menghentikan aktivitas nipunya dia ini, khususnya lewat skema kripto yang dia gembor-gemborin. Meski dulunya dia ini lantang banget buat ngata-ngatain kripto. Setelah menipu lewat token-token kripto, Tate juga meluncurkan platform berbayar $50 bernama The Real World Portal yang dia klaim sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari Matrix. Ironisnya, platform itu juga memiliki token kriptonya sendiri yang dia janjikan akan membawa keuntungan besar bagi para anggotanya. Nyatanya itu cuman skim-skim piramida gitu dengan kemasan baru ibaratnya. Hingga akhirnya 25 November 2024 platform ini dihack. Percakapan lebih dari 800.000 pengguna itu bocor, termasuk 325.000 alamat email pribadi. Kelompok peretas ini bahkan menertawakan betapa buruknya keamanan situs ini, sejalan dengan komentar seorang penonton YouTube. Gak ada yang gak konyol dari Tate, jadi keamanan situsnya pun gak mengejutkan. Tate mencoba meremehkan kejadian itu di Twitter sambil memanfaatkan untuk promosi. Dia nggak nyebut kalau lognya yang bocor ini juga berasal dari server pribadi, bukan hanya ruang publik. Artinya daftar ratusan ribu target empuk kini berada di tangan para scammer, lengkap dengan data pribadi yang bisa dipakai untuk pemerasan. Tapi bagi Tate itu semua nggak penting selama uangnya tetap ngalir ke dia. Seorang warganet merumuskannya dengan singkat, "Lu udah dapat $40 juta sebulan dari langganan Super SIM, tapi masih harus ngerakpul 5 shitcoin baru setiap minggunya." Tapi satu hal yang gak bisa diabaikan adalah putusan pengadilan London pada 18 Desember yang memerintahkan penyitaan lebih dari 2 juta pound sterling darinya untuk penggelapan pajak. Ini menghantam langsung sumber kekuatannya, yaitu dompet. Sesuai gaya khasnya Tate, dia ini menyalahkan Matrix, ngeklaim bahwa ini adalah upaya sistem untuk membungkam siapapun yang berani menentangnya. Baginya ini tuh bukan penegakan hukum, melainkan serangan terkoordinasi yang menargetkan kebebasan, reputasi, dan penghidupannya. Lalu sesuatu yang gak terduga terjadi, yaitu sesuatu yang gak seorang pun duga akan datang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, keadaan mulai berbalik ke arah yang menguntungkan bagi Tate Brothers ini. Semuanya tuh dimulai pada 14 Januari 2025 ketika pengadilan Romania membebaskan mereka dari tahanan rumah. Kebebasan itu tetap terbatas karena mereka masih dilarang meninggalkan Romania. Tapi bagi dua pria yang terkurung sekian lama, bisa menghirup udara di luar rumah itu udah terasa seperti kemenangan kecil. Tapi sebelum mereka sempat menikmati kebebasan itu, masalah baru menghantam, yaitu sebuah gugatan dari seorang wanita Amerika yang menuduh mereka memikatnya ke Romania untuk pekerjaan dewasa dengan tipu daya. Melihat rekam jejak mereka, kasus ini seharusnya cukup untuk mengirim mereka kembali ke tahanan rumah atau bahkan penjara. Tapi yang terjadi itu justru sebaliknya, bre. Hanya beberapa minggu kemudian, pada 27 Februari, keduanya diberi izin untuk bepergian kemanapun di dunia. Tanpa menunggu lama, mereka langsung terbang ke Amerika Serikat. Keputusan ini memicu spekulasi liar, termasuk rumor kalau kasus perdagangan manusia mereka di Romania itu udah dibatalin. Tapi kabar itu ternyata salah, yang membuat pertanyaan semakin besar. Kenapa otoritas Romania menahan mereka begitu lama, cuman untuk membiarkan mereka pergi begitu aja? Benang merahnya mulai terlihat saat orang mengingat
mengingat satu peristiwa penting sebulan sebelumnya, yaitu pelantikan Donald Trump. Dalam hitungan menit setelah masuk ke Oval Office, Trump menandatangani tumpukan perintah eksekutif, termasuk gerasi bagi 1.500 orang terkait kerusuhan 6 Januari. Rumor pun beredar bahwa pemerintahan Trump ini menekan pemerintah Romania untuk melepas para Tet Brothers ini. Secara publik, Trump ini mengaku nggak tahu apa-apa soal mereka, tapi para pendukung teori ini menunjuk ke hubungan lama Tate dengan Trump. Dari pujian terbuka hingga tweet sarkastik pada Perdana Menteri Denmark yang menyebutnya pengecut sambil mendukung ide Trump membeli Greenland. Jadi jika Trump memang membantu, itu nggak akan mengejutkan siapapun. Terlepas dari benar atau enggaknya rumor itu, Andrew Tate ini merasa lega akhirnya bisa ninggalin Romania, dan dia mengaku ingin tinggal lebih lama di Amerika. Yang enggak dia sadari, ada pejabat Amerika Serikat yang juga menginginkannya menetap, tapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Begitu tiba di Florida, Ted mungkin mengira basis Republik akan menjadi benteng aman buat dia. Tapi Gubernur Florida ternyata nggak seantusias itu menyambut dua pria yang dibayangi tuduhan perdagangan manusia. Bahkan Jaksa Agung Negara Bagian, James Utmeyer, itu mengumumkan rencana resmi untuk menyelidiki mereka. Bagi Andrew, ini tentunya jadi bencana kan. Dia mencoba memutarbalikkan narasi, menuduh Ron DeSantis menyerangnya demi kepentingan politik, bahkan menyebut pemerintahan DeSantis ini sebagai komunis. Byron Donalds, politisi yang dia kira akan membelanya, malah mendukung penyelidikan juga. Kehabisan cara, Andrew Tate ini mulai muncul di berbagai podcast secara acak, berharap dapat mempengaruhi opini publik. Tapi alih-alih membela diri, dia justru meluncur ke komentar-komentar yang memperburuk citranya, termasuk membandingkan dirinya dengan Jeffrey Epstein, sebuah langkah yang hanya membuat lawan-lawannya ini semakin punya alasan buat neken dia. Dan di titik ini jelas bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan lagi sekedar opini, tapi potongan-potongan peluru yang bisa digunakan untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Komentarnya tentang merasa relate dengan P. Diddy itu mungkin dimaksudkan untuk menimbulkan sensasi, tapi itu bukanlah puncak dari absurditasnya dia ini. Titik klimaksnya itu justru ketika dia dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa pihak berwenang gak bisa menangkapnya karena dia menghapus isi ponselnya setiap malam. Sebuah klaim yang terdengar seperti lelucon murahan, tapi diucapkan dengan keseriusan yang hanya membuatnya terdengar semakin terputus dari realitas. Di saat pemerintah Florida memulai penyelidikan resmi, publik juga mulai bergerak, menggali masa lalu Andrew Tate untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Hasilnya memunculkan salah satu potongan paling gelap dari rekam jejaknya. Awal Maret, sebuah video lama kembali mencuat dan langsung viral. Rekaman itu menunjukkan Andrew menahan seorang gadis di atas ranjang, memukulinya berulang kali dengan sabuk sambil melontarkan serangkaian hinaan kasar. Lebih mengerikan lagi, gadis itu disebut baru berusia 15 tahun, sedangkan Andrew saat itu udah 25 tahun. Usaha pembelaannya adalah dengan merilis video lain yang menampilkan Vivian, gadis di video itu, mengklaim bahwa semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka, alias sekedar seksual play doang. Tapi pembelaan itu runtuh seketika. Vivian pada waktu kejadian itu kan masih di bawah umur 15 tahun yang tadi gue bilang, sehingga secara hukum gak mungkin memberikan persetujuan. Bocoran pesan pribadi Andrew ini menambah lapisan kotor pada kasus ini. Di sana dia memberi instruksi pada krunya untuk merekam video klarifikasi dan memberitahu Vivian apa yang harus dikatakan. Rekaman lain yang beredar di internet bahkan menunjukkan Andrew Tate memberikan panduan langkah demi langkah untuk memanipulasi perempuan agar mau bekerja di industri dewasa demi keuntungannya. Menyadari semua ini terlalu besar untuk dikendalikan, dia memutuskan kabur kembali ke Romania, beralasan ingin membuktikan dirinya ini nggak bersalah. Tapi alasan yang lebih logis adalah menghindari jerat hukum di Amerika Serikat karena udah kena begitu banyak tuduhan gitu. Meski begitu, Jaksa Agung Florida memastikan bahwa penyelidikan tetap berjalan. Tanda-tanda kepanikan makin jelas ketika dia dan saudaranya menggugat 15 akun Twitter yang mengkritik mereka, menuntut ganti rugi minimal $50.000 per orangnya. Gugatan ini terlihat kayak upaya terang-terangan untuk membungkam kritik. Andrew bahkan gak malu mengakui sifat remehnya langkah ini, tapi dia gak memperhitungkan bahwa lawan-lawannya gak akan mundur. Dalam gugatan pencemaran nama baik itu, pihak menggugat harus membuktikan bahwa pernyataan lawan adalah bohong, dan proses discovery memberi kesempatan bagi pihak lawan untuk mengungkap bukti yang justru memperkuat tuduhan kan. Logikanya kan gitu. Salah satu dari mereka bahkan menulis di Twitter, "Sekarang kami bisa memanggil semua dokumen mereka untuk membuktikan bahwa yang kami bagikan benar dan faktual." Bahkan jika ia pada akhirnya mencabut gugatan itu, kerusakan reputasinya ini udah terlanjur mengakar, bre. Inggris masih memiliki surat perintah penangkapannya terhadapnya dan saudaranya. Kasus di Romania juga belum selesai. Amerika juga
kini ikut ngebidik dia. Jalannya semakin menyempit dan satu-satunya ujung yang terlihat adalah jeruji besi. Dugaan bahwa dia akan mencoba memainkan kartu politik ala MAGA alias Make America Great Again demi perlindungan dari Donald Trump itu mungkin kedengaran masuk akal di kepalanya. Tapi melihat jarak yang dijaga Trump dan DeSantis sejauh ini, peluang itu nggak lebih dari sekedar ilusi. Tipis, rapuh, dan siap pecah kapan aja. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan BTW, gue baru aja buka membership yang dimana gue bakal lebih banyak nyeritain kasus-kasus atau update-update soal influencer ataupun dunia-dunia kartel. Kalau kalian pengen dengerin gue nyeritain soal kasus-kasus itu, silakan join membershipnya, tombolnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.